Oke, terima kasih Ustaz Adil. Ini menarik tadi Kiai Hafif terkonsentrasi di usul fikih. Ustaz Adil tadi mencoba membuat pengelompokan baru. Jadi ada qawaid usuliyah, kemudian ada usul fikih, dan ada qawaid fikih. Maqasid syariah itu bahasannya di dalam qawaid usuliyah. Tadi Pak Agil sudah selesai membahas bahwa maqasidus syariah yang mansusah tidak ada masalah. Misalnya hifdun nafs, man qatala nafsan bi ghairi nafsin fakannama qatala an-nasa jami'an, itu tidak mustanbaqah, tapi itu mansusah. Pak Sahrudin mungkin bahasanya ini bukan mayukhadhu minan, bukan mayufhamu minan nas, tapi mayukhadhu minan nas. Jadi bukan mafhumun nas, tapi ma'khudun nas. Dengan demikian yang menjadi problematik adalah pada hal-hal maqasidus syariah yang mustanbata. Bagaimana mekanisme untuk menetapkan maqasidus syariah yang mustanbata? Di sini forum ini menjadi penting. Karena maqasidus syariah hanya salah satu dari bagian maqasidul Quran, misalnya. Jadi maqasidul Quran kalau dipecah, ada maqasidul ahkam, maqasidul syariah, ada maqasidul aqidah, ada maqasid dan lain-lain. Itu bisa dikembangkan. Metodologi yang tersedia sekarang untuk membahas maqasidul Quran adalah baru pada tahap maqasidul syariah, at-tasrih al-ibtidai dan lain-lain. Nah, Kiai Hafif tadi menjelaskan mengenai qawaid lughawiyah, qawaid usuliyah, qawaid tasyri'iyah, itu tidak ada masalah. Jadi poinnya pada maqasidus syariah yang ghairu mansusah, yang sifatnya mustanbatah. Tadi Pak Agil juga membahas mengenai qawaid fikih, kemungkinan ini yang tidak lazim di dalam NU karena berhujjah dengan qawaid fikih itu masih problematik. Karena qawaid fikih adalah qawaid aghlabiyah aktsariyah, misalnya menjadi problematik. Kenapa tidak langsung kepada yang usul? Karena qawaid fikih tadi ada kelemahannya pada aspek dia aktsariyah aghlabiyah. Jadi yang pokok ini baru pada aspek yang bayani, dengan menggunakan qiyas, dengan menggunakan bahasanya Kiai Hafif, at-tahlil al-lafzi, at-tahlil al-ma'nawi, at-tahlil ad-dalali. Jadi bisa diatasi semua dengan menggunakan yang bayani ini, dengan menggunakan qiyas, menggunakan pendekatan lughawiyah dan lain-lain. Tapi yang penting diuji adalah pada aspek sebenarnya tahqiqul manatnya tadi. Ini yang kita butuhkan kerangka metodologinya, terutama pada hal-hal fi ma la nasfi. Kalau tidak mau menggunakan ijtihad, istinbat fi ma la nasfi. Ini bagaimana ini cara mengatasinya? Tadi Pak Agil mencoba melebarkan kepada problem-problem inti di dalam hadis, masuk kemudian ke dalam persoalan ijtihad dan lain-lain, mau jama'i mau fardhi, tapi intinya tetap berada pada medan fatwa, bukan pada qadha. Ini mungkin yang bisa kita diskusikan. Nanti tugasnya Pak Kiai Arwani menjadi relatif lebih ringan ini pada masa ilmu maudu'iyah, karena bangunan metodologinya mulai tertata. Kita akan bergerak pada aspek mana? Pada aspek takhrijul manat ada kerangkanya sudah tersedia di dalam usul fikih. Tapi yang istislahi meliputi istihsan. Kenapa ini qiyas khafi didahulukan dari qiyas jali? Ini membutuhkan nalar yang cukup, kan? Kenapa hukum juz'i didahulukan dari hukum kulli? Ini membutuhkan nalar juga. Dan saya kira ini perdebatannya menjadi perdebatan tidak cukup pada yang bayani saja akhirnya. Nanti Pak Masdar bisa sumbang saran bahwa untuk melakukan tahqiqul manat ternyata harus ada pertimbangan faktor sosiologisnya. Ini menjadi penting sekali. Silakan para kiai yang mau memberikan komentar pengayaan argumen terhadap apa yang disampaikan oleh dua narasumber tadi. Yang pertama, dipersilakan. Ada Kiai Muzammil, Pak Masdar, enggak? Siapa lagi?
Pak Masdar, Pak Anies, kemudian Kiai Azizi. Nah, cukup dicari takbirnya Kiai Azizi gawat nanti. Oke, dipersilakan Kiai Muzamil ini. Nama saya Ahmad Muzamil dari Yogyakarta. Ya, baik, Madura. Kalau menurut saya kok begini, gitu ya. Jadi apa ya, penemuan terhadap metodologi baru dalam menetapkan hukum atau ijtihad lah bahasa-bahasanya, ini memang sudah suatu keniscayaan yang tidak bisa tidak harus kita lakukan. Kalau menurut pendapat saya, kenapa? Karena bukan hanya persoalannya, bukan hanya kepada kasus-kasus yang tidak ada takbirnya dalam kitab kuning yang kita hadapi sekarang, tetapi ada beberapa takbir di kitab kuning yang memang itu dikeluarkan dalam konteks yang berbeda dengan apa yang kita hadapi, sehingga kita terlalu berpaku kepada kitab kuning, terus mengabaikan konteks kita hari ini. Kita paksakan takbir yang ada kitab kuning tanpa ada keberanian untuk melakukan penemuan hukum baru sesuai dengan konteks kita. Ini bermasalah bagi fikih, dan fikih kita hanya menjadi fikih yang sangat jumud. Itu saya kira bukan hanya masalah tadi yang di luar yang ada nasnya, yang ada takbirnya, yang ada takbirnya perlu. Satu. Yang kedua, saya berharap kepada Pak Agil, kepada Kiai Afifuddin, panjenengan sekarang sudah tidak usah berdebat masalah metodologi, tapi ayo lakukan, jenengan berijtihad. Begitu. Kenapa? Karena kalau metodologi diperdebatkan tidak akan selesai. Apakah jenengan mau berijtihad setelah semua orang setuju dengan jenengan? Tidak akan pernah berijtihad. Gitu ya. Kapan Imam Syafi'i pernah minta persetujuan Imam Malik? Tidak pernah. Gitu ya. Padahal itu gurunya sendiri, ya langsung saja berijtihad. Terserah orang apa mau mengikuti atau tidak. Terserah orang apa iya apa tidak. Kan tidak ada paksaan. Yang perlu kita lakukan seperti itu, saya kira. Gitu ya. Itu ya. Jadi mari berijtihad saja. Gitu ya. Dan terserah. Karena ini kan begini, beliau berdua ini, maaf guru saya ya, Afifuddin. Nah itu ya. Jadi begini, jadi kalau kita ya baik karena kita punya organisasi NU gitu ya, tapi akan banyak hambatan gitu. Sementara persoalan begitu banyaknya. Nah, yang terus masukan dari saya, ini masukan gitu ya. Satu contoh ya begini, tadi ada istilah mansusoh dan ghairu mansusoh. Kalau saya pribadi kembali kepada Allah itu mutakallimun, gitu ya. Sekarang apa Allah itu tidak mutakallim sekarang? Kalau kita hanya terpaku kepada nas yang ada dalam Al-Quran, terus apa Allah berhenti sekarang berkalam? Gitu ya. Nah, oleh karena itu kalamullah tidak bisa hanya dicari dalam Quran, gitu ya. Jadi bisa kita cari dalam kenyataan-kenyataan yang itu sebetulnya kalamullah, karena kalamullah laisa biharfin wala sautin dan seterusnya. Dan itu harus kita pakai. Nah itu dia. Gitu. Terus yang kedua, yang berikutnya masukan saya, ayatul ahkam, gitu ya. Ini kita terjebak kepada ayatul ahkam. Apa tidak semua yang ada dalam Al-Quran bisa jadi sumber hukum, termasuk kisah-kisahnya? Selama ini kita, oh ini itu ya ayatul ahkam. Kalau saya pendapatnya seperti itu. Selanjutnya lagi masalah kalam, bilisani qaumihi, itu ya. Ini masalah. Masalahnya di mana? Jadi wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi, gitu ya. Nah, kaumnya Nabi Muhammad itu apa? Hanya orang Arab. Wa ma arsalna illa kafatan linnas. Sehingga tadi bisa kita hubungkan maqasid dan lain-lain. Tidak hanya teks yang berbahasa Arab. Karena kaumnya Nabi, apa ya Nabi Muhammad selalu pakai bahasa Arab? Nah itu, apa ya wahyu Allah harus pakai bahasa Arab? Itu harus kita elaborasi semuanya. Oleh karena itu, terus tadi Pak, maaf ini penting ini.
Udah 7. Sebentar, Profesor Doktor siapa? Said Agil Munawar tadi menyinggung kita ini tradisinya apa? Sama'i, tidak kiroati. Jangan hanya kiroati terus Pak Profesor, berijtihad. Kalau hanya cuma membaca dan membaca, wah habis dibaca semua tapi tidak pernah melakukan, percuma, gak ada outputnya. Jadi orang setelah membaca harus ada output. Ijtihad kemana? Nah itu ya. Maka saya ini terus terang, saya ini sekarang sedang menulis fikih Muzammili. Saya lakukan dan insya Allah akhir tahun sudah keluar. Saya tidak peduli orang menerima atau tidak, gitu ya. Saya tak keluarkan hukum Islam versi Muzammil. Jadi terima kasih. Oke, ini yang terakhir bagus ya. Nanti Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Mas Duki, lahir di Jogja dan tinggal di Jogja. Bedanya dengan Pak Muzamil, ini lahir di Madura tapi hidup di Jogja. Calon penerusnya Senopati untuk mempersunting Nyi Roro Kidul ya. Karena tinggalnya di Parangtritis. Baik, pertama pada Pak Kiai Abdul terkait dengan terminologi baru ya. Sedangkan saya terbiasa untuk mempelajari kitab-kitab usul fikih klasik dari Arisalah misalnya, kemudian Al-Mustasfa dan terakhir Al-Muwafaqat. Itu sepertinya kok sama saja. Seperti Bayani, kemudian Dadiyasi, Istislahi, itu jelas sekali dalam Al-Mustasfa Imam Ghazali menggunakan terminologi yang lebih akurat dan bisa dicerna dengan mudah dan dengan perincian-perincian yang juga cukup matang. Jadi Imam Ghazali mengklasifikasi istinbat itu pertama min mantukil alfad, kemudian yang kedua min mafhumil alfad, kemudian yang ketiga min makulil alfad. Di makulil alfad lah inilah kemudian terjadi perdebatan metodologi antara para ulama, terutama karena itu salah satu dari wilayah istinbat yang krusial. Disitulah kemudian Imam Ghazali mulai menyebut imam-imam sebelumnya, termasuk Imam Syafi'i, dan bahkan mampu melakukan kritik terhadap Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i mengatakan al-ijtihad wal qiyas, al-qiyas wal ijtihad. Ini dikritik oleh Imam Ghazali. Nah, bagaimana kita apabila akan memang dirumuskan suatu istinbat atau ijtihad manhaji di NU itu, kita perlu merumuskan istilah-istilah yang ya mungkin forum semacam ini bagian dari pengujiannya. Bagaimana kita nanti sampai pada istilah-istilah yang memang betul-betul matang sehingga andaikan nanti masing-masing membuat kitab usul fikih sendiri dan beristihad sendiri, tetapi kita punya, sebagaimana sejak dulu Imam Syafi'i kita juga masih mengacu pada Imam Syafi'i dalam beberapa metode yang memang tidak bisa kita pungkiri kontribusinya. Begitu juga Imam Ghazali dan juga Imam Syafi'i. Jadi ini supaya nanti bisa konsumsi oleh masyarakat NU di lembaga Basul Masail, bagaimana suatu metode ijtihad yang baru di NU dan menggunakan istilah-istilah yang sama supaya kita dalam mengartikulasikan ketika berdiskusi dan lain sebagainya itu kita punya istilah yang baku, yang sama, bisa dipahami dan bisa dipraktekkan dalam forum Basul Masail. Kemudian yang kedua terkait dengan ini di wilayah makulil alfad, yaitu soal qiyas. Tentu di situ ada tangkihul mana, tahrijul mana, dan tahqiqul mana. Ini kelemahan kita adalah dalam Basul Masail memang sudah sering kita datangkan mereka dari kalangan dari kalangan sainsnya atau sosial untuk memberikan penjelasan. Ini kan mendukung sebetulnya di wilayah tahqiqul mana. Saya kurang tahu nanti forum akan mendatangkan atau tidak. Dalam rincian asilah itu sebetulnya kita betul-betul membutuhkan supaya apa? Kita nanti dengan percaya diri bisa men-share hasil Basul Masail ini ke publik, tetapi memang harus berdasarkan pada tahqiqul manat yang memang valid dan berdasarkan pada sumber-sumber yang sudah kualitatif dan berdasarkan pada statistik yang real. Itu yang diperlukan. Maka ini
Qiyas sebetulnya mengajarkan kepada kita tentang pentingnya fiqhul waqi' itu tadi dalam tahqiqul mana. Dan Imam Syafi'i sendiri dalam Ar-Risalah mengatakan tidak sah orang beristihad tentang pasar misalnya, tetapi dia tidak pernah mengetahui dan tidak pernah berkunjung ke pasar. Dalam arti pasar ya sekarang lingkungan atau milieu ekonomi memang harus tahu betul. Nah ini maka ke depan bagaimana paradigma baru dalam istinbat dan ijtihad di NU itu tidak hanya berupa munculnya istilah-istilah baru yang kadang bingung gitu. Jadi bagaimana memang itu berdasarkan pada kajian yang matang dan tentu saja tetap mengacu pada ulama-ulama terdahulu. Jadi saya kira Imam Ghazali juga mengapresiasi Imam Syafi'i, Imam Syatibi juga mengapresiasi Imam Syafi'i. Kita mengapresiasi ulama-ulama dulu dengan mengembangkan istilah-istilah mereka untuk paradigma kita nanti ke depan dalam berbasis masail. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya buka, nggak usah model-model, malah model-model. Apa yang dikatakan oleh ya Afif itu bukan masalah baru, itu masalah usul fikih, dan itu bahasan usul fikih saya berani dalam masalah usul fikih itu bidang saya, dan itu masalah misalnya usul fikih itu tak dijamin orang bisa usul fikih terus ngalih fikih itu tidak ada jaminan. Orang yang bisa nahwu kan untuk bisa baca kitab. Makanya saya setuju dengan yang dari Jogja, Pastoran Surabaya, Madura kan. Gak usah banyak bicara konsep, mari kita bahas masail, nanti coba hasil isiannya sampai diuji itu aja. Bagus itu. Kalau cuma istilah-istilah seperti tadi, saya hafal itu masalahnya ini. Dan itu gak bisa digunakan menghukumi karena masih butuh penelitian-penelitian yang sangat akurat. Dan waktu masail di NU itu sudah mustahil semua. Kalau tidak istihad gak bisa Pak. Semuanya istihad. Dan kalau itu mustahil. Kita tuh bila ini mimba dia Abi Bakrin wa Umar. Itu mustahil seluruh ikut pada Abu Bakar dan Umar. Itu istimanya sahabat. Walau mungkin dalika hadna sahabat mungkin karena ahlan dan istihad fasara dalika ijma'an. Makanya sekarang kalau tidak istihad coba ya. Kalau dulu hutang uang 500 rupiah yang dulu dapat sapi, sekarang bisa dibayar hanya dengan cara 500 rupiah gak bisa apa-apa. Yang harus dibayar berapa kalau dulu bayar 500 rupiah? Walaupun dalam kitab ini kalau rawat fulus harus dibayar dengan fulus. Walaupun ini apalah sultan, tapi bahasa masa istihad. Istihad karena fulus ini adalah mata ulunut nawarotok. Begini istihad. Tapi Anda tidak pernah mengakui bahwa ini istihad. Ya, sebenarnya Masya Allah luar biasa dari itu. Nah makanya seperti dalam tek-tek yang ada mendengarkan suaranya imam dengan pakai speaker belum pernah dalam kitab. Tapi Rasul Masih mampu merumuskan. Itu istihad. Jangan rasa, jangan dianggap itu remeh. Itu istihad itu. Kenapa? Istihadnya cukup dengan ada yang merumuskan Lampung, nggak usah diulang-ulang lagi. Di Lampung itu pertama pakai tek, kemudian selanjutnya tek, kalau tidak ada pakai kontekstual, yaitu bergacu al-muqallid, yaitu pertama al-muqallid mengikuti tekstual, kedua al-muqallid mangkana kalamuhu mundarijan tahta qaidatin min qawaidi imami. Itu juga muqallid, jangan langsung mengatakan mustahil, terlalu sombong kan. Imam Nawawi saja mengatakan muqallid, Imam Ghazali muqallid, cuma muqallid yang tingkatannya bagaimana? Ini ijtihad. Nah, ijtihad jamaah itu tidak sama dengan ijtihad jamaah yang ada di dalam istilah fikih yang dihukumi ijma' itu enggak. Ijtihad jamaah itu kumpulan Pak. Nah, istilah yang dipakai oleh Nahdlatul Ulama, kesepakatan golongan, oleh karenanya tidak mengikat. Ya setuju saat ini dikatakan hanya sebatas fatwa itu bisa dipakai, bisa tidak dipakai. Yang setuju silakan, nggak setuju ya silakan. Makanya mungkin walaupun fatwa bagaimanapun kita biarkan pun nggak masalah karena tidak ada urusannya dengan fatwa kan, isinya kan gitu. Nah ini yang penting.
Nah, kemudian kalau tadi Bapak Sakit Abdul Munawar terus kritiki dari Muhammadiyah, saya bukan dari Muhammadiyah, tapi kalau di situ mengatakan bahwa istiad itu bukan sumber hukum, ya memang itu satu versi gitu, tapi jangan kita menyalahkan versi yang lain. Karena apa? Versi lain seperti yang dikatakan tadi, al-istiad wa al-qiyas. Al-qiyas itu termasuk usulul Masdarul Ahkam, juga termasuk dasar. Kenapa? Karena hukum tidak bisa sampai, tidak bisa menelurkan kecuali dengan adanya qiyas. Maka qiyas bisa disebut dengan Masdarul Ahkam atau Dalilul Ahkam. Nah, itu loh, itu sebenarnya ya bisa lah kita bicara itu salah, tapi kita jangan satu versi. Nah, kalau kita itu memahami beberapa istilah ulama, gak gampang nyalah no. Nah itu ya agak sama dengan Wahabi, Pak Abdul Munawar itu. Samanya apa? Kalau begitu memahami keseluruhannya, akhirnya gampang menyalahkan gitu. Makanya kalau dia itu tidak gampang menyalahkan, itu masalah mustalah gitu. Jadi kemudian kalau disampaikan oleh Pak Afif tadi masalah kiasi diganti dengan makosidi, wah itu malah saya katakan tadi dengan model-model biarkan saja rumusan Lampung itu sudah pas Pak, jangan bisa makosidi karena syarat daripada kias itu bisa dikiaskan harus ada dalil umum yang menyangkut maqasid syariah. Tapi tidak semuanya dalil umum yang cocok dengan maqasid syariah itu bisa dikiaskan. Kasih itu lebih umum masalahnya. Seperti masalah had itu nanti juga tidak masuk di dalam kias, ada yang ta'abudi dan seterusnya. Tapi syarat mutlak kias harus ada payung dalil yang secara umum. Makanya yang sampai sekarang masih perbincangan masalah kodok sholat menurut mereka bid'ah, tapi itu tetap berjalan karena pakai dalil umum wadillah ahaqu ayyudobihi. Kalau tadi dikatakan memang ada usul qawaidul usul, ada qawaidul fiqhiyah, itu saya setuju ada usul fikih memang seperti itu. Qawaidul usul itu seperti kalau dalam firman Allah apa mangkala bahwa kalau berapa manipuro dari bagian balaatin palang ismaileh itu akhirnya membuat kaidah usuliyah setiap orang yang gegabah tidak mendapat dispensasi. Itu memang kaidah usuliyah, bukan usulul fikih, bukan kaidah fikih, masih banyak lagi. Itu seperti itu ya. Itu ya dipakai di dalam istinbat, di dalam merumuskan hukum. Cuman yang ngeritis dari NU itu mungkin tak pernah mengikuti Basul Masail, hanya mengikuti hasilnya saja seakan-akan langsung jadi gitu saja. Tapi kalau mengikuti perdebatannya, mengikuti cara istimbatnya, akan mengakui bahwa ini ternyata ijtihad betul. Tidak bisa tidak siap. Tapi itu sombong kalau bilang ijtihad. Ayo betul. Ijtihad tapi karena itu seperti dibilang tadi mutawatir, tidak mengatakan ijtihad. Kenapa Imam Nawawi saja tidak mengatakan mustahil tadi? Tapi siapa yang tidak mengatakan Imam Nawawi mustahil? Nanti diperdalam di masa ilmu ya ada komisinya, ya. Nah, ya makanya apa itu namanya pesan saya nggak usah bikin istilah-istilah lain, terlalu banyak istilah malah nggak paham malahan gitu. Itulah nanti kita bahas masalah terus yang tidak pas dengan fikih Anda, dengan usul fikih Anda, mana nanti kita dialogkan. Insya Allah itu lebih fokus, lebih hebat. Makanya yang saya perlu bahas masalah ya Afif, jangan hanya kritik saja. Oke, nggak usah model-model itu. Pakai. Saya menggambarkan ahli usul fikih kita ini seperti ahli membuat gambar jalan, tapi nggak pernah bikin jalannya, dan ya tentu aja tidak ada yang lewat di situ. Mungkin karena ahli usul fikih itu terlalu tahu begitu jelimetnya sehingga tidak masuk juga menjadi pelaku. Banyak yang ahli usul fikih berdiri di situ. Nah, maksud saya, apakah sebenarnya usul fikih dulu baru fikih, atau ya dua-duanya jalan aja, nanti saling melengkapi. Terus kalau saya lihat ahli usul fikih itu lama-lama memang karena tahu rambu-rambunya begitu rupa, lalu tidak berani melangkah gitu.
Ini yang dikeluhkan tadi oleh teman-teman itu satu. Yang kedua, ada fakta di dalam kehidupan nyata ini begitu banyak norma-norma. Norma itu kan hukum, mulai dari undang-undang, kemudian perda-perda, aturan-aturan pelaksanaan perundang-undangan, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Ini kan sebenarnya fikih itu. Itu norma-norma semuanya. Apakah tidak perlu kita sendiri melihat semuanya itu dari perspektif usul fikih kita dan qawaidul fikih kita itu, supaya sambung apa yang kita pikirkan di dalam kaidah fikih kita, norma-norma melakukan pemikiran fikih dengan fikih yang sudah begitu kaya raya, dan mereka para penyusun undang-undang, perda-perda itu tidak pernah itu teringat ada kaidah-kaidah dan usul fikih yang kita pelajari itu. Jadi seolah usul fikih berjalan sendiri dan kaidahnya, sementara yang membuat fikih itu juga berjalan sendiri. Menurut saya tidak boleh ini dibiarkan begini terus ini. Harus ada titik temu, harus ada sintesa. Saya pikir menjadi sangat penting kiai pada tingkat PB itu ada kajian yang serius tentang perundang-undangan pada tingkat nasional, sehingga ada sinergi antara ruh syariat yang dipahami melalui usul fikih, majul fikihnya, dengan undang-undang yang terus lahir dari waktu ke waktu. Itu sudah sangat banyak sekali. Begitu juga pada tingkat daerah, tingkat provinsi, katakanlah begitu. Sudah tingkat provinsi itu tugasnya melakukan kajian studi dengan perspektif usul fikih dan majul fikihnya terhadap aturan-aturan keputusan-keputusan pada tingkat provinsi, pada tingkat daerah, sehingga saling memperkaya. Orang-orang anggota DPR dan juga yang lain-lainnya memproduksi perundang-undangan itu atau aturan-aturan perda-perda itu juga akan diperkaya dengan perspektif Islamnya, apakah bahasanya istihsan, istislah dan lain sebagainya. Begitu juga kita juga akan memperkaya diri kita dengan fakta-fakta, pemikiran-pemikiran normatif yang terus berkembang. Jangan dibiarkan sendiri-sendiri. Usul fikih terus berilusi dengan kesempurnaannya sendiri, ya, bahwa semuanya sudah cukup kalau sudah dikuasai kitab-kitab itu, sementara yang praktisi membuat peraturan-peraturan yang harus diusul fikih itu tidak pernah juga ada kontak. Ini dunia akhirat betul-betul dua dunia yang sama sekali terpisah. Agama dan kehidupan bernegara juga terpisah sama sekali. Jadi harus ada dialog yang intens dan ini terstruktur, Masif. masif ya, oleh PBNU juga. Sistematis. Ya. Jadi syuriah tingkat PB ya kajiannya undang-undang dan memberikan masukan-masukan nilai-nilai keislaman dengan kaidah fikihnya, usul fikihnya dan lain sebagainya. Begitu juga pada tingkat daerah sesuai dengan levelnya. Syuriah wilayah ya perda tingkat provinsi itulah objeknya, dan mereka harus sinergi dengan para perumus dan pembikin aturan-aturan pada semua levelnya itu. Sampai pada tingkat desa saya pikir perlu juga syuriah tingkat desa itu mengkritisi, mengkaji, memberikan input kepada aturan-aturan yang diperlakukan pada tingkat pedesaan sehingga fungsional gitu. Jadi dunia akhirat itu saling melengkapi, agama dan negara saling melengkapi, tidak jalan sendiri-sendiri. Saya kira itu, saudara. Oke, terima kasih. Ini sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Betul apa yang disampaikan tadi bahwa kita jangan hanya ngomong terus. Yang paling penting adalah langsung berbuat. Saya punya pemikiran, jangan-jangan kita belum bisa melakukan ijtihad atau istinbat karena belum ada panduan metode yang simpel. Saya berusaha sesungguhnya memeras otak dan memeras kepala untuk membuat metode-metode yang sangat simpel. Apa yang saya tulis, apa yang saya sampaikan adalah sudah berada dalam kitab-kitab usul fikih yang ada, mulai yang paling modern sampai yang paling dulu, ya kan? Sampai paling dulu.
Akhirnya jadilah apa yang saya sampaikan tadi. Kesimpulannya ada dua, istimbat ada dua. Ada istimbat minan khusus, ada istimbat min ghairun khusus. Apa keliru ini? Kan keliru kan? Tidak bisa disangkakan bahwa ini. Sehingga hukum yang lahir ada dua, ada hukum yang maksus, ada hukum yang ghairun maksus. Saya mengatakan tadi bahwa setiap aturan yang tidak punya nasab dengan nas bukan hukum Islam, bukan apa ini istilah saya. Tetapi saya acuannya adalah perkataan Imam Syafi'i, innal agama la tu'khadhu illa min nasin aw hamdin ala nasin, itu kan saya maksudkan. Akan tetapi istilah saya, ya kan, hukum Islam itu adalah hukum yang punya nasab dengan nas, baik langsung maupun tidak langsung. Karena berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Ada pertanyaan fikih dulu, apa usul fikih dulu? Kita tahu bahwa thariqatul usul fikih itu ada dua. Ada thariqatul Hanafiyah, ada thariqatul mutakallimin, ya kan? Kita kenal itu kan. Ada thariqatul Hanafiyah, ada thariqatul mutakallimin. Thariqatul mutakallimin itu membuat aturan kaidah-kaidah usul fikih dengan sangat objektif. Mereka buat kaidah-kaidah tak peduli apakah sesuai dengan hasil ijtihad ulama dulu apa tidak. Itu thariqatul mutakallimin. Berbeda dengan thariqatul Hanafiyah. Mereka membuat kaidah-kaidah usul terikat dengan hasil ijtihad ulama-ulama zaman dulu. Kalau ijtihadnya seperti ini, lalu dibuatlah kaidah-kaidah usuliyah. Seperti kaidah persoalan tentang apakah dalalahnya lafal am itu qat'i apa tidak. Kan terjadi tarik menarik antara mutakallimin dan Hanafiyah itu. Pertanyaan selanjutnya, jadi ada kalanya usul fikih dulu, ada kalanya fikih dulu. Yang Hanafiyah itu kadang-kadang fikih dulu, produknya dulu, lalu dibuat kaidah, ya kan? Nah, kemudian tadi Ki Azizi mengatakan bahwa saya akan mengubah kiasi dengan istilah. Saya tidak pernah mengatakan begitu. Yang saya katakan, saya mengusulkan agar istilahi diganti dengan mapositi. Mapositi, ya kan? Barangkali kita perlu baca usul fikih mulai yang paling lama sampai yang paling baru barangkali. Mohon maaf ya. Mulai yang paling lama sampai yang paling baru. Itu yang paling baru itu. Yang paling baru. Para hadirin sekalian, ada istilah samaratul amal, ada istilah thariqatul amal, ada istilah nafsul amal, ya kan? Samaratul amal adalah fikih, thariqatul amal adalah usul fikih, nafsul amal adalah ijtihad. Fikih itu adalah hasil kerja, usul fikih itu adalah metode kerja, ijtihad itu adalah pekerjaan itu sendiri, ya kan? Jadi ada thariqatul amal, ada samaratul amal, ada al-amalu nafsuhu. Makanya saya sependapat dengan Sayyid Aqil Munawwar bahwa ijtihad bukan sumber hukum itu. Thariqatul amal kan itu. Yang Azizi menyebut tentang hutang 1 juta dibayar 1 juta. Dalam kitab-kitab fikih kan seperti itu. Oleh karena itu saya salut dengan pendapat Kaum Muzakir Muzammil bahwa yang perlu diijtihadi bukan hanya masalah-masalah baru, akan tetapi masalah-masalah yang lama yang dianggap sudah tak sesuai dengan zaman, ya kan? Kitab-kitab fikih kita kan seperti itu. Bagaimana dengan uang yang sangat rentan dengan resesi? Padahal Quran jelas mengatakan begini, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tuzlamun. Janganlah kamu pihak yang memberi hutang melakukan kezaliman dan tidak boleh dizalimi. Artinya orang yang memberikan hutangan jangan sampai mengambil keuntungan, tapi juga tak boleh rugi kan? Makin mengambil keuntungan tak boleh, tapi kalau hanya sekedar tak mau rugi kan tak ada persoalan. Apa yang disampaikan tentang di dalam kitab Mustasfa, ada istilah mantubul alfal, mafhumul alfal, ma'qulul alfal.
Pertanyaannya kalau istilahnya seperti ini, hukum yang mansus itu yang mana, yang ghairu mansus itu yang mana? Ya kan? Hukum yang diambil dari mantukun nas dan hukum yang diambil dari mafhumul nas itu sama-sama mansus kan? Tahrimud darbi itu mansus, tahrimut ta'fif itu mansus, tahrimut darbi juga mansus kan? Oleh karena itu perlu pertimbangan istilah-istilah baru. Oleh karena itu saya membagi ada istimbat minan khusus, ada istimbat min ghairil khusus untuk membuat klasifikasi bahwa ada hukum itu mansus, ada hukum ghairil mansus, itu saja. Sementara apa yang disebut bayani kiasi istilah yang menurut saya lebih tepat makosidi itu sesungguhnya tak lepas dari apa yang disampaikan Al-Ghazali. Yang baru ini tak lepas dari yang lama ya, tak menyimpang. Kemudian yang kita bicarakan kan ijtihad syar'i ya kan. Demikian pula kalau kita berbicara tentang qiyas adalah qiyas syar'i. Karena yang melakukan qiyas ini bukan hanya para mujtahid, para fuqaha, akan tetapi para saintis juga melakukan qiyas. Tetapi istilahnya qiyas istiladi. Para kaum saintis bisa mengatakan bahwa planet-planet yang jauhnya jutaan tahun perjalanan cahaya memiliki materi substansi sama dengan yang ada di bumi ini. Apa dasar mereka? Mereka dasarnya adalah qiyas, tetapi bukan qiyas yang kita bicarakan sekarang kan? Bahwa materinya bulan, materinya matahari dan planet-planet yang lain sama dengan materi yang kita lihat di bumi. Dasarnya adalah qiyas istidlali itu ya kan. Tetapi kalau yang kita bicarakan adalah hukum syar'i. Hukum syar'i itu definisi sampai sekarang kan kitabullah ya kan. Kitabullah. Kitab Allah itu apa? Kitabullah katanya adalah Al-Quran dan As-Sunnah dan dalil-dalil yang lain. Al-Quran adalah kitabullah, As-Sunnah juga kitabullah, ijma' kitabullah, qiyas kitabullah, tapi kitab yang tak langsung istilahnya. Ada yang tak langsung, ada yang langsung. Oleh karena hukum itu adalah kitab Allah, maka aturan hukum hasil ilham itu tidak bisa diterima. Akan tetapi kita tidak memungkiri bahwa hukum Tuhan itu ada dua. Pertama, hukum yang harus ditaati oleh manusia. Yang kedua adalah hukum-hukum Allah yang harus ditaati oleh alam semesta. Ternyata hukum-hukum yang harus ditaati oleh alam semesta lebih ditaati oleh alam semesta. Bagaimana bumi ini berjalan, bagaimana matahari berjalan, tidak ada yang melanggar sama sekali. Sementara aturan-aturan yang harus ditaati oleh manusia banyak, terlalu banyak yang melanggarnya itu. Tuh. Kemudian yang dimaksud ayat ahkam itu apa? Selama ini dikatakan ayat ahkam tidak lebih dari 500. Sesungguhnya ayat ahkam itu tidak harus ayat-ayat yang langsung berbunyi ahkam kan? Kadang-kadang perpaduan antara ayat dengan ayat meskipun kelihatannya bukan ayat ahkam bisa melahirkan hukum juga. Misalnya Allah Ta'ala berfirman, "Wawasainal insana biwalidayhi ihsana, hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra." Ayat yang lain mengatakan wa fisaluhu fi amaini. Kalau dua ayat ini dipadukan menghasilkan sebuah hukum bahwa aqallul hamli adalah sittatu ashhurin. Ini kan? Itu kan bukan ayat ahkam, tetapi dengan memadukan ayat dengan ayat lahirlah sebuah wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Maha mengandungnya dan maha menyapihnya adalah 30 bulan. Wa hamluhu wa fisaluhu fi amaini. Menyapihnya mereka dalam masa 2 tahun. 30 bulan diambil 2 tahun dan tinggal 6 bulan. Itu masa aqallul hamli itu. Saya setuju bahwa usuli belum tentu faqih ya kan? Usuli belum tentu faqih. Tapi seorang faqih pasti tahu usul fikih. Seorang faqih pasti tahu usul
Tapi yang saya maksud dengan bagi adalah bagi produktif, bukan bagi konsumtif. Ya kan? Ini istilah saya adalah bagi produktif, bukan bagi konsumtif. Bagi konsumtif itu yang hafal Fathul Wahab, yang hafal Fathul Mu'in, tapi tidak bisa melahirkan hukum baru. Itu namanya bagi konsumtif. Kalau bagi produktif pasti tahu usul. Tapi orang yang bernama usuli belum tentu pasti. Belum tentu pasti. Kemudian berkaitan dengan istilah maqasidus syariah. Misalnya, maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu kulli, ya kan? Merupakan hasil penelitian, hasil istiqra. Istiqra itu apa? Istiqra itu adalah tatabbu'ul juz'iyat isbati hukmin kulliyyin. Itu kan istiqra. Tatabbu'ul juz'iyat isbati hukmin kulliyyin. Melakukan penelitian terhadap juz'iyat, ayat ini, ayat ini, ayat ini. Yuridullahu bikumul yusra, dibaca. La'allakum tattaqun, dibaca. Wa ma ja'ala alaikum fid-din min haraj, dibaca. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan, dibaca. Akhirnya disimpulkan bahwa tujuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan, ya kan? Itu yang dimaksud maqasidus syariah. Jadi maqasidus syariah adalah berasal dari ayat-ayat itu. Ayat-ayat itu. Oleh karena itu saya tidak punya istilah maqasid mustanbatah dan maqasid mansusah, enggak. Karena maqasid itu adalah perkara kulli yang diperoleh dari hasil penelitian terhadap juz'iyat, ya kan? Mungkin ini. Gagal Pak Agil. Ya, terima kasih. Tadi peristilahan, itulah perkembangan dunia ilmiah. Jadi menunjukkan bahwa ilmu itu tidak vakum, dia tidak stagnan. Jadi tidak ada kejumutan di dalam itu. Tapi kalau kita kaku dalam penggunaan istilah yang lama saja digunakan istilah yang baru, walaupun yang baru juga itu masih sekedar konsep, belum ada tatbiknya. Ya, itu mungkin bisa dibaca dalam buku At-Tajdid wal Mujaddiduna fi Ushulil Fiqh. Ada 2 jilid besar itu. Siapa tokoh-tokoh yang menawarkan pemikiran-pemikiran seperti itu? Jadi itu satu kajian. Jadi kita ingin menawarkan istilah baru. Nah, untuk membedakan NU dengan yang lainnya. Saya tidak menyalahkan Muhammadiyah, tidak. Saya tidak menyalahkan. Itulah pegangan mereka, gitu kan. Tapi kita beda dengan mereka. Kalau dijelaskan seperti itu, itulah yang benar. Jadi ijtihad sebagai sumber, ya ijtihad itu kias itu sumber juga, sama saja. Ya, ini perbedaan kita, perdebatan istilah itu tidak akan selesai memang. Kemudian kita tidak usah ngomong lagi ijtihad sajalah, gitu kan. Ya, saya bukan tidak mau berijtihad, saya tidak bisa berijtihad, tidak ahlinya ijtihad. Walaupun saya banyak tulisan-tulisan saya yang kata orang itulah ijtihad saya, gitu. Dalam ilmu hadis, ilmu apa, banyak sudah ditulis disertasi. Ya mungkin yang mengatakan saya tidak ijtihad tadi mungkin tidak pernah baca karya saya, gitu. Walaupun dia murid saya, gitu. Muzammil ini murid saya yang paling antik. Iya, saya sedang siapkan. Kita sama Muksid ini ngajar satu mata kuliah fikih dan isu-isu kontemporer. Ini masalah-masalah aktual yang kita kaji. Saya sudah kumpulkan ada 93 masalah aktual. Jadi kaji. Jadi mungkin keluar bukunya ini 3 jilid atau 4 jilid, gitu. Jadi kita sudah presentasikan mahasiswa, kita kaji, kita lengkapi. Nanti jadi semacam buku apa? Buku pintarnya lah, gitu. Jadi kalau ini ijtihadnya begini, alat ijtihad juga kan ini. Kita ajari dan undang-undangnya begini. Bagaimana pelaksanaannya di Indonesia yang beda dengan daerah-daerah lain, gitu. Maka ditawarkan nanti mungkin
Ijtihadnya itu mungkin ada namanya ijtihad urfi, ijtihad yang tatarannya mungkin Indonesia saja. Dulu maka ada wacana ada fikih Indonesia gitu, banyak gitu kan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang menjelaskan bahwa urf itu bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Nah, kenapa urf Indonesia kita angkat sebagai satu, ya kan, pembahasan sendiri gitu kan? Banyak. Al-Urf wa Asdaru fil Ahkam Syar'iyyah itu sederet itu bukunya, ada 15-16 itu, dan semuanya disertasi. Menarik itu untuk kita apa? Kita kembangkan. Kemudian istilah tadi itu istilah ada mansusah, ghairul mansusah. Ghairul mansusah dikatakan dengan istilah mustambathah. Ya, qawaid fikih juga ada qawaid mansusah, ada qawaid mustambathah. Nah, apakah bisa dijadikan sebagai sumber hukum kaidah itu? Nah, itulah perdebatan. Nah, itu sudah berani menjadikannya sebagai sumber hukum. Itu satu-satu langkah dari dulu itu. Karena tidak ada kaidah yang kita temukan yang tidak ada cantolannya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada. Yang lepas begitu tidak ada. Tunjukkan, berikan contoh sama saya kaidah yang lepas tidak ada cantolannya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada. Pasti ada nasabnya tadi itu, nasabnya pasti ada gitu ya, walaupun nasabnya ada tidak jelas juga gitu kan, pasti ketemu gitu. Iya, jadi buku qawaid fikih ini luar biasa berkembang ya. Saya di rumah mungkin ada sekitar 220-an satu lemari khusus qawaid fikih bil madzhab bil arba'. Jadi tatbiknya bagaimana semua sampai dengan mausu'ahnya ada. Mausu'ah al-qawaid al-fiqhiyah 6 jilid sekarang sudah ditulis oleh siapa, Burno sama Muhammad Az-Zuhaili, adik daripada Wahbah Az-Zuhaili itu. Jadi menarik memang ini kan. Kemudian kalau dia sama saja dengan yang klasik, kenapa kita perbaharui? Tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz tadi itu. Kemudian ada yang menarik tadi, usuli dan faqih. Apakah usuli itu tidak faqih? Mungkin beda kita. Kullu usuli itu pasti faqih dia. Nah, mungkin dia sekitar konsep. Dia pasti sudah kepada furu'. Maka di Timur Tengah dia kalau takhusus far'ul fiqh wal usul, ada syu'batul usul. Yang usul bisa menulis fikih. Tapi yang fikih, nah boleh dia nulis usul. Itu di batas saya berarti kullu usuli faqih, walaysa kullu faqih usuli. Iya, saya tanya itu sama orang di mana di Ummul Qura, kenapa begitu? Ya begitu. Anta katanya syu'batul usul, boleh menulis fikih, silakan. Tapi yang fikih mau menulis usul dia, nggak boleh. Itulah aturan yang berlaku gitu kan ya. Jadi menarik juga itu. Kemudian apa tadi itu, usulan pakar tadi itu. Pakar memang perlu. Jadi kita ada beberapa masalah baru, kita panggil pakarnya, silahkan dia bercerita menurut ilmunya, kita dengarkan semuanya. Dari situ kita bisa mendapatkan gambaran dari masalah yang akan kita kaji. Tapi pakar bukan hanya sekedar pakar baca, tapi pakar praktek juga. Karena kasus kita di mana, di Kerapiak dulu, Jogja, saya ketua Bahsul Masailnya, kita ada waktu itu masalah vasektomi dan tubektomi. Kita minta sumbernya, diambillah dari Rumah Sakit Sarjito. Rumah Sakit Sarjito jelaskan. Rupanya dia baca buku saja, dia bukan bermain. Akhirnya terbalik. Yang laki itu kasarnya dikasih cincin, dikasih itunya. Yang perempuan dipotong. Saya bantah, saya bilang salah. Kamu pernah nggak melakukan operasi itu? Dia bilang enggak Pak, saya hanya baca buku saja. Saya bilang turun, saya yang jelasin. Ya karena saya pernah kursus itu. Ya, BKKBN dulu ngadakan itu, saya yang hadir itu kursus itu. Jadi istilah-istilahnya yang terkait itu perlu dikuasai. Maka saya pernah tulis
di dalam beberapa itu saya tulis dengan judul ulama yang dibohongi para ilmuwan. Ya, maka kalau Abul A'la Al-Maududi menambahkan persyaratan mujtahid itu ayyakuna aliman bil ulumil mu'asirah wajar. Jadi Maududi nambahkan syarat itu. Jadi ayyakuna aliman bil ulumil mu'asirah, ayyakuna siyasiyan, ayyakuna mu'arrikhan, ayyakuna aliman bil qadaya al-mutajaddidah. Itu harus apa? Wajar lah di situ harus apa? Tapi dia harus kalau dia memang pakarnya itu muslim, dia boleh ikut. Silakan dia mau jadi peserta sama-sama kita, silakan. Tapi kalau dia non muslim, karena banyak temuan-temuan baru, masalah-masalah baru ini yang tidak dikuasai oleh muslim, jadi non muslim. Nah, dia sekedar memberi informasi saja. Nanti ketika kita simpulkan, dia tidak boleh ikut bersama-sama kita dan tidak boleh memutuskan perkara itu bersama kita. Setuju saya tadi itu. Kemudian masalah Azizi tadi, Azizi ini banyak tadi itu. Benar sendiri, saya tidak pernah benar sendiri. Salah, nanggapnya salah dari itu. Jadi kiasnya kias ma'al farik, jadi la yuhtaju bihi. Iya, kiasnya mah la yuhtaju bihi gitu kan. Iya, kemudian kita tidak berani melangkah. NU itu bukan tidak berani, tapi hati-hati. Beda antara berani dengan hati-hati. Kalau berani itu tidak punya ilmu, ngomong juga seperti yang tadi itu. Ya, tapi kalau kita ini hati-hati. Jadi kita melangkah, menyimpulkan. Kenapa? Karena ketika kita menetapkan satu hukum, memang dia istihadi. Istihadi kita dapat pahala satu. Tapi kalau dia mukhalif lil qawaid, ya, yang ada dan sudah ditetapkan oleh ulama-ulama itu kita akan dituduh apalagi gitu, ya, sebagai apalagi gitu. Maka seperti Hasan Turabi, Fathur Rahman, itu kan karena gara-gara menawarkan yang tidak pada tempatnya, ya, sehingga diusir. Turabi malah dihukum, dibunuh dia kan karena menawarkan itu sesuatu konsep yang belum dipraktekkan. Dia menawarkan ada pembaharuan di dalam maslahah, ada pembaharuan di dalam kias. Dia tawarkan itu beberapa pemikirannya bagus, pemikirannya bagus, tapi masih dalam tataran konsep, belum di dalam penerapannya. Kemudian apa lagi tadi? Membuat apa usul fikih Indonesia dari itu, Masdar sudah lakukan duluan itu. Ya, sudah lakukan soal haji gitu. Walaupun sudah ditulis ulama dulu. Saya menjawab yang model begitu itu, saya terjemahkan satu buku, Nahwal Islamil Haq. Nahwal Islamil Haq itu ditulis oleh Abdul Aziz Al-Arusi. Dia insinyur, ya, Mesir. Dia ingin menawarkan itu. Jadi konsep sosiologinya masuk, semuanya masuk di situ. Nah, termasuk yang ditawarkan oleh Pak Pasdar itu, berani itu, bagus itu. Saya berani. Al-Hajju Asyhurul Ma'lumat. Kenapa kita tanggal 9 repot-repot di mana di Eropa semuanya? Bisa diatur bulan Syawal Indonesia semua, misalnya kan? Iya. Tapi saya jawab, asal ada tempat wukuf jangan di Arafah. Karena kalau buat kemah untuk wukuf kita ditangkapin semua, sudah jadi haji semua. Ini satu pemikiran baru gitu. Buku itu begitu selesai saya terjemahkan, saya kasih almarhum Cak Nur. Cak Nur ini baca buku ini. Ini lebih hebat dari Cak Nur, dia bilang. Dulu dia baca, wih, masih ada yang berani seperti saya, lebih berani lagi. Ya, banyak, dia bilang. Ya, di dunia ini banyak yang model-model begitu itu. Jadi menarik gitu ya. Menarik. Saya kira sudah semua ya. Sudah dijawab semua ya. Iya, terima kasih. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya Pak Malik sedikit aja, silakan. Nanti aja di ini Pak Malik dulu. Sudah, sebentar dulu. Sedikit aja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya di pembicaraan kita ini sangat menarik untuk membicarakan konsep usul fikih, ya. Tapi barangkali masih sangat jauh untuk bisa diterapkan di kalangan ya para bahisin dalam basul masail kita. Tapi sangat menarik untuk memperkaya ilmu kita tentang usul fikih. Tapi sebenarnya yang sangat dibutuhkan oleh warga NU, khususnya al-bahisin pada basul masail itu ialah syarahan terhadap apa yang sudah diputuskan dalam Munas Alim Ulama NU di Bandar Lampung tahun 1992. Yakni kalau terhadap satu masalah sudah ada jawabannya dalam kitab kutub Mu'tabarah dan jawabannya hanya satu versi masalah, maka langsung diambil dari mu'tabar, tidak ada masalah. Kemudian yang kedua, sudah mulai masalah. Kalau dalam kutub Mu'tabarah itu jawabannya bermacam-macam, berbeda-beda, maka dilakukan takrir jama'i. Sebenarnya ini untuk menghilangkan istilah tarjih saja. Saya tahu persis waktu mendampingi Pak Profesor Said Akhil Munawar itu, supaya tidak sama dengan Muhammadiyah, kita jangan pakai tarjih lah, akhirnya pakai takrir jama'i dengan alasan kitab Ahkamul Fuqaha, kumpulan dari keputusan Bahsul Masail dalam muktamar, dari muktamar yang pertama sampai muktamar yang terakhir ketika buku itu disusun, judulnya adalah Ahkamul Fuqaha fi Muqarrarati Mu'tamarati Nahdlatul Ulama. Dari kata muqarrarat maka diambillah istilah takrir. Karena ulama NU itu tadi itu tawadu, hati-hati, tidak merasa tidak sampai kepada tingkat ijtihad kalau sendirian, tapi kalau royoan kemungkinan bisa berani, maka dibuatlah kata-kata jama'i, takrir jama'i. Dalam menetapkan takrir jama'i itu dipilih pendapat yang paling asah dan paling aslah, aqwa wa aslah, yang paling kuat dari segi dalil dan paling aslah, paling bermaslahat terhadap umat. Nah ini bagaimana rumusan aslah, aqwa wa aslah ini kayak apa? Ini barangkali yang sangat diperlukan. Jadi kita tidak membuat suatu pola penetapan hukum yang baru, karena keputusan Munas Bandar Lampung itu masih tetap berlaku sampai sekarang, cuma pensarahannya ini, sarahannya yang diperlukan itu. Jadi bagaimana pengertian aqwa wa aslah itu. Kemudian yang ketiga, kalau ternyata tidak ada juga dalam kitab kuning, ya, dalam kutub Mu'tabarah, maka dilakukan ilhaqul masail binadhairiha. Nah ini kayak apa yang disebut ilhaqul masail binadhairiha itu? Apakah qiyasul far'i alal far'i atau qiyasul far'i alal asli sebagaimana qiyas? Ini saya kira yang perlu yang perlu dijelaskan ini. Sebab kalau qiyasul far'i alal far'i itu bukan qiyas, tapi kalau qiyasul far'i alal asli ya al qiyas nafsu. Ya nafsul qiyas kan gitu. Nah, apakah itu yang kita maksud? Kemudian yang berikutnya, kalau tidak ada masalah-masalah yang mirip dengan yang dibahas sehingga tidak mungkin dilakukan ilhaqul masail binadhairiha, maka dilakukanlah istimbat jama'i. Ini pun kita menghindari istilah supaya tidak sama dengan Muhammadiyah. Sebetulnya hakikatnya jadi ijtihad. Sebab yang bisa istimbat itu ya mujtahid. Tidak bisa orang yang bukan mujtahid istimbat itu ya tidak bisa. Mustambil. Al-mustambil wal mujtahid. Nah, ini sebenarnya cuma menghindar saja, sama dengan takrir. Takrir itu tarjih. Yang istimbat itu ya ijtihad. Cuma kalau kita takut sendiri-sendiri, insya Allah kalau barengan keroyokan, insya Allah berani. Makanya diembel-embeli dengan jama'i, bukan jimai, kan itu kan. Nah, dengan bermadhab secara manhaji. Bagaimana yang dimaksud bermadhab secara manhaji itu? Bermadhab dengan manhajnya Imam As-Syafi'i itu kayak apa? Kita perlu. Bermadhab dengan madhabnya Imam Abu Hanifah itu kayak apa?
Imam Malik bin Anas kayak apa, Imam Ahmad bin Hanbal kayak apa. Ini sebenarnya yang sangat dibutuhkan oleh operator-operator bahsul masail di lapangan. Kalau pembahasan kita, perdebatan kita tadi itu adalah konsep usul fikih, ya itu barangkali untuk yang apa? Ya, yang high class nanti. Saya kira ini. Jadi saran saya yang dibutuhkan sekarang itu adalah pesarahan terhadap keputusan Munas Alim Ulama di Bandar Lampung tahun 1992. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Malik. Nanti kita akan perdalam di dalam masail maudu'iyah mengenai kemungkinan untuk menyederhanakan metodologi yang terlalu rumit di dalam usul fikih, sehingga betul-betul usul fikih ini bisa diterapkan. Walaupun tadi terjadi perbedaan di antara guru saya ini, fakih ya belum tentu usuli pasti fakih atau sebaliknya. Sebenarnya saya sebagai murid dari beliau bisa dikompromikan itu. Kalau fakihnya itu intaji, produktif, dia pasti usuli. Tapi sebaliknya kalau usuli, istihlahi, hanya konsumsi saja, pasti dia tidak bisa fakih. Bisa dikompromikan. Nah, ini Nawawiyul Madhab itu adalah mengkompromikan ketika dua gurunya tanpa ada ta'arud bainal adillah, bisa dikompromikan. Nanti kita ketemu di masail maudu'iyah. Forum ini terlalu singkat untuk membahas hal-hal yang begitu penting di dalam pembahasan metodologi ini. Kata Pak Masdar, mudah-mudahan ini tidak sekedar ilusi usul fikih dengan kesempurnaannya. Padahal saya tahu metode konsep kajinya Pak Masdar itu baru ada fikihnya, belum ada usul fikihnya. Nah, nanti kita bahas bagaimana fikihnya Pak Masdar ini ada kerangka metodologinya. Itu tadi bisikan dari DAP. Tanggal 9 Syawal wukuf di Arafah itu kan fikih. Nah, turukul istinbatnya bagaimana? Dari sekedar Allah yuasyurul ma'lumat. Guru saya juga Pak Masdar, nanti kita atasi di dalam masalah ini. Ala kulli hal, terima kasih kepada dua narasumber, Pak Agil, Kiai Afif. Atallahu hayatahuma, mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari pembahasan dari majelis ilmu ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.